Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penter dari Pulau Madura. Penter ini untuk analisa sebelumnya ini sudah kita upload di video yang sebelumnya, yakni suaranya kasar, terus mesinnya kurang rata, terus agak ngasap gitu ya. Ternyata setelah kita teliti-teliti, ternyata ini kita bongkar itu mesinnya dulu sudah pernah pecah, terus diganti dengan blok gantian yang bukan bawaannya ya, jadi blok lain. Terus sekernya itu sudah aus, sehingga kalau sudah aus itu otomatis akan timbul suara lebih kasar dikarenakan ada goyang nyamping. Terus ini nozzle-nya juga bukan pakai nozzle aslinya, tapi yang dipakai punya Elf. Nah, ini pemiliknya menginginkan untuk disetandarkan lagi. Nah, tapi sayangnya mobil ini telah kita bongkar, itu ternyata asreknya kita setor ke bagian bobot itu ternyata sudah retak. Jadi asrek mobil ini juga bukan orisinil dan bukan yang berkualitas tinggi. Jadi ketika kita pakai bobot di sana diperiksa, ternyata ada cacat retak bagian asrek di bagian depan ya. Ini nanti akan kita sertakan videonya. Jadi di situ di tes itu dipukul dengan palu itu ada rengkah dikit, itu ketika diberi minyak dia akan kelihatan. Bukan KP. Goyang-goyang, getar-getar mesinnya. Ini mungkin memang efek dari RPM mesin yang terlalu rendah kalau seperti ini. Kalau goyangnya emang seperti ini, terus suara yek-yeknya itu saya rasa ini adalah suara ban kipas. Dan asapnya tebal itu ya. Pagi hari asapnya tebal. Lihat, kita gas di sana kelihatan kalau tebal banget ini. Lihat, kelihatan di spion. Kalau suara menurut saya emang agak kasar dibanding dengan mobil-mobil Panther yang lainnya ya. Jadi kalau kita bandingkan, ini suaranya lebih kasar. Kalau kita lihat, ini asreknya itu bukan asrek originalnya. Ini asreknya ini sudah gantian. Ini kelihatan ya seperti ini. Ini bukan asrek original tapi sudah gantian. Terkadang asrek itu tidak presisi ya. Kadang kalau bukan ori itu terkadang itu ada tidak presisnya. Makanya ini kalau turun ini akan kita bawa ke bagian bobot dan akan kita balancing sekalian dan diukur secara teliti, diukur metalnya supaya pas ya. Kalau standar kocak ya dibikin 25, jadi seperti itu. Terus penyebab suara kasar yang saya ceritakan tadi, ini kan kayaknya seperti suara seker yang kocak gitu ya. Ternyata emang benar ya seperti ini. Jadi seker itu seperti ini, kalau sudah hilang garis-garisnya, kalau baru kan ada bubutannya ya. Ada semacam bubutan, ini akan kita bandingkan dengan yang baru. Seperti ini, kalau baru itu seperti ini, agak kasarnya gini. Nah, kelihatan kan? Menggaris-garis itu. Nah, kalau garis-garisnya itu sudah hilang, berkilau seperti ini kan sudah hilang. Karena yang harusnya ada seperti ini. Nah, kalau badannya itu sudah kekikis seperti ini pasti seker itu pasti akan bunyi ya, teman-teman ya. Pasti akan bunyi. Jadi dugaan saya ini benar. Penyebabnya suara kasar itu adalah dari sekernya yang sudah aus seperti ini. Masalah yang lain, ini kompresinya juga sudah mulai menyeberang ya antar silinder. Makanya ini gosong ini kompresinya menyeberang antar silinder. Penyebabnya adalah packing cylinder head yang tidak berkualitas. Ini bukan packing cylinder head yang ori, tapi yang murah. Jadi seperti ini. Jadi pada yang pakai seperti ini, mending pakai yang Isuzu Made in Indonesia, itu malah lebih bagus. Tapi kalau yang
seperti ini emang kurang bagus. Yang paling mahal itu harganya 400 lebih. Nah ini cuma mungkin 150-an ini, sedangkan yang made in Indonesia itu sekitar 200 lebih harganya. Jadi daripada pakai yang tiruan seperti ini, mending pakai yang Isuzu made in Indonesia, itu malah awet dan lebih bagus. Akhirnya mesin, blok mesin sama askrek kemarin saya bawa ke Bengkel Bubut. Terus saya dapat info dari Bengkel Bubutnya, ternyata askrek tersebut sudah retak ya teman-teman ya. Jadi askrek yang bukan asli tersebut ternyata sudah retak, jadi nggak bisa dipakai. Bengkel Bubut tidak mau memproses. Terus retaknya seperti apa? Ini Bengkel Bubut menunjukkan kepada saya retaknya di bagian ini teman-teman. Jadi ini caranya dipukul dengan palu, kelihatan kalau ada rongkat gitu kelihatan. Jadi inilah videonya. Nah, pure lah tadi. Pure lah. Sekenah Jan. Nah, pure lah tadi. Pure lah. Sekenah Jan. Jadi videonya seperti itu teman-teman. Bengkel Bubut itu kalau menerima askrek yang bukan original itu pasti dikontrol seperti itu. Jadi menggunakan lah, nggak tahu lah, pokoknya punya teknik tersendiri untuk memeriksa askrek yang retak itu. Tapi kalau askrek itu original itu jarang terjadi seperti itu. Hal terjadi seperti itu adalah yang sering itu adalah untuk askrek yang bukan ori dan yang murah. Dan singkat cerita, akhirnya askrek tersebut kita belikan baru ya, karena kita kesulitan dapat yang second. Askrek second itu harganya mahal banget ya, itu berkisar 7 jutaan. Kalau original copotan ya, kadang itu juga harus turun ke undersize 25. Ini saya belikan baru. Saya sudah beberapa kali membeli askrek yang sejenis ini, harganya 3,1 juta. Itu dulu saya beberapa kali pakai merek yang ini sudah lumayan ya, kelasnya di atasnya askrek yang rusak ini. Dulu saya ganti askrek punya dari Tulungagung itu juga aman, punya Elov juga aman. Jadi akhirnya saya beli yang ini. Tapi otomatis kalau askrek baru itu tetap dibawa ke Bengkel Bubut untuk dibalance ulang dan dikontrol lagi ya. Akhirnya sudah kita bawa ke sana dan sudah kita bawa ke Bengkel Bubut dan sudah dibalance di sana. Ini adalah lanjutan Panther yang dari Madura kemarin, yang suaranya kasar dan kurang bertenaga. Itu adalah mobilnya. Jadi mobil itu dibawa ke sini, suaranya kasar dan mesinnya juga kurang bertenaga. Terus sudah kita bongkar, itu ternyata asapnya kurang bagus dan retak, jadi tidak bisa diproses. Ini adalah bekas dari askrek tersebut. Ini tidak bisa dipakai karena ada satu tempat itu yang retak di sebelah sini retaknya. Tukang bubut yang tahu, terus saya diberi kabar tidak bisa dipakai. Nah akhirnya ini kita ganti dengan yang baru. Askrek yang baru itu tidak bisa langsung dipasang begitu saja ya. Sebenarnya bisa saja, tapi untuk kebaikannya askrek ini perlu dibalancing ulang. Jadi ini ditimbang lah kalau di Bengkel Bubut. Nah ini ada lubang-lubang seperti ini. Ini adalah untuk membalancing. Ini didalamkan, terus ini diberi tambahan lubang seperti ini. Tujuannya adalah meratakan bobot. Ini bukan askrek original tapi yang bagus ya. Kalau yang original harganya mahal banget ya, di atas sekitar 20 jutaan. Kalau seperti ini tidak sampai ya, harganya ini cuma 3 juta lebih. Tapi saya sudah beberapa kali pakai askrek merek ini sudah bagus, nggak ada masalah. Yang penting setelah beli ini harus dibawa ke Bengkel Bubut untuk di center sama bloknya, dibalancing, dibawakan roda gila, terus pulingnya juga dibawakan sekalian sama bloknya untuk diselaraskan. Penyebab suara kasar kemarin itu adalah berasal dari sekernya. Soalnya sekernya ini sudah aus seperti ini. Sebenarnya ini juga sudah turun mesin, habis banyak tapi kurang memuaskan. Mungkin hanya ganti liner saja ya, sedangkan sekernya ini tidak diganti, jadi sudah aus seperti ini. Nah ini kan aus ini. Seperti ini pasti berbunyi ya. Seker seperti ini pasti bunyi. Jadi ini sudah kita siapkan penggantinya, yaitu ini bersama pan sekernya juga sudah kita ganti karena ini pan sekernya sudah kena.
Ini pensekernya sudah kita carikan original juga. Nih pensekernya original made in Japan. Ini setangnya juga sudah dibubut sekalian, dari ini sudah dipoles. Bos penseker juga sudah diganti sekalian. Nah, jadi nanti sama penseker baru itu nanti sudah matching. Sekernya baru, penseker baru, bosnya baru. Metanya juga baru sekalian, insya Allah mantap ini nanti. Kelanjutan penter dari Madura, ini sendiriannya sudah kita pasang. Kemarin ini kita seserkan, kita bubut rata sendiriannya karena celong ya, ini turun 0,25 mm. Ini sudah siap kita pasang ke semuanya. Gigi timung sudah kita susun rata. Ini kita akan pasang bospom, pasang cover depan. Selanjutnya nanti setelah diur akan kita naikkan. Oke, ini sudah mulai dirakit. Wis dikopo-kopo solare. Ini saya buat digunakan. Ya, ini siap di starter. Kita starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu. Kontrol rong pan. Akhirnya nggak kuat iki rong dicas ya. Akhirnya dipinjamkan dulu, nggak kuat ini akhirnya. Ini lampu gambar ulinya ternyata masih mati. Ini kita pakai tes pen dulu saja karena ini kelihatannya kok jalurnya. Empan. Terus tak starter ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti sulit karena pipa nozzle masih kosong ya. Jadi agak lama seperti hidupnya. Kocok-kocok solare kocok-kocokan. Ini mesinnya sudah hidup seperti ini. Ini kalau menurut saya masih lebih kasar daripada mobil yang baru turun mesin lainnya. Ini sekernya ganti, cleaner nggak ganti, hanya ganti seker. Tapi ini menurut saya agak sedikit lebih kasar, tapi sudah lebih halus daripada sebelumnya. Ini nozzle-nya bukan orisinilnya, nozzle-nya punyanya Panther Turbo ini ya. Ini punyanya Elf. Nah, jadi ini emang tadi sengaja kita hidupkan dengan nozzle Elf ini. Terus besok akan kita ganti dengan nozzle aslinya. Barangkali bisa lebih halus ya, karena karakternya kan beda. Elf sama Panther kan beda ya. Jadi kemungkinan nozzle itu juga mempengaruhi suara. Jadi suaranya seperti ini menurut saya sudah halus tapi kurang empuk suaranya atos. Oke, besok pagi akan kita coba menggunakan nozzle yang orisinilnya. Ini sudah upgrade banyak ya ini nozzle aslinya dibawakan. Besok akan kita pasang dengan nozzle yang ini. Jadi semoga saja bisa menjadi lebih halus dan standar lagi. Dan ini juga masih agak ngasap ya knalpotnya. Ya sudah, asapnya tipis tapi emang ada asap dikit ya. Mungkin dari nozzle-nya itu bisa juga. Nah makanya besok akan kita gunakan nozzle yang aslinya supaya standar lagi.
Ini mesin sudah temperatur kerja, tapi masih agak ngasap segini. Tapi ya ini sudah jauh berkurang daripada sebelumnya. Tapi untuk lebih baiknya ini kita kembalikan ke nozzle aslinya besok. Temperatur mesin sudah segini ya, 80 lebih. Ini kita coba di jalan, kelihatannya juga oke. Temperaturnya pun stabil ya, ini di kisaran 80 berapa ini? 84 ya ini ya. Mobil ini katanya kalau dipasang termostat overheat. Itu kemarin saya menemukan itu permasalahannya silinder headnya itu agak bermasalah, yaitu gentong celong lah. Jadi mungkin itu kompresinya menyeberang ke jalur air, makanya mesin nggak bisa stabil panasnya. Mungkin selain mesin cepat panas, juga air radiator pastinya juga sering nambah. Ini kemarin sudah kita seleb, sudah kita sekrat. Nah ini ke temperaturnya 85 derajat ya ini teman-teman ya. Ini kita pasang termostat. Jadi kita lengkapi prosedurnya, kita kasih termostat supaya normal lagi. Jadi besok ini akan kita kembalikan ke nozzle standarnya. Kembali ke nozzle standarnya ya, karena ini pakai elf. Otomatis tentu saja kalau elf kan cc-nya lebih besar, itu semprotannya tentu saja lebih banyak. Jadi makanya kalau pakai elf kemungkinan besar itu lebih boros dan suaranya juga agak kasar. Dengan memakai yang aslinya semoga saja ini bisa menjadi lebih halus lagi. Dari Madura ini coba kita ganti gigi askreknya dikarenakan ternyata sudah agak kasar ya. Kemarin sebenarnya juga sudah tahu, tapi kok entah kenapa kok kemarin tidak diganti sekalian. Ini kelihatan ya agak, nah seperti ini. Semoga ini setelah kita ganti ini menjadi lebih halus. Dan ini tentu saja satu setel dengan ini, satu setel dengan gigi penghubungnya. Ini juga agak kasar, sudah kita belikan ini sama ini. Ini hidupnya seperti ini. Jadi baru saja diganti gigi timing bawah itu, gigi askrek sama gigi penghubung. Itu suaranya seperti ini. Kalau menurut saya suaranya itu emang lebih halus dikit. Sudah lebih halus ya ini suaranya. Dan rata. Cuma kalau menurut saya suaranya mobil ini, mesin ini sedikit lebih atos atau keras daripada yang dari Patka, yang dari Blura. Mungkin dikarenakan mobil ini bloknya juga blok gantian second, dan mungkin silindernya itu emang juga agak lebar gitu mesinnya, karena secondnya sama-sama baru, lainnya juga sama-sama baru, ring second baru, tapi suaranya masih halusan yang plat K. Tapi ini sudah jauh mendingan, lebih halus daripada sebelumnya teman-teman. Ini kita coba di jalan raya, kita dengarkan suaranya setelah mesinnya panas. Nah, ini kita coba lagi mesinnya. Jadi ini termostatnya terpasang, ini temperaturnya stabil ya, ini di 85, ini masih 80, nanti kalau jauh akan 85. Sebelumnya kata pemiliknya, sebelum diperbaiki ini kalau dipasang termostat overheat. Karena apa? Kemarin itu silinder headnya agak mulet, jadi nyebrang kompresinya itu, makanya nggak bisa dikasih termostat karena kompresinya itu agak masuk ke jalur pendinginan. Nah ini setelah kita pasang termostat, temperaturnya menjadi stabil, rata-rata 85 derajat. Ini akan kita pakai 6 km
nanti kalau tetap di 85 berarti ini sudah top, nggak naik nggak turun, berarti untuk temperatur sudah stabil. Temperaturnya stabil di 85 derajat teman-teman. Ini kalau digas agak turun ya, jadi kalau dipakai jalan ini malah turun. Nah, lihat. Kalau temperatur, nah ini gas turun, digas-gas dia turun. Temperatur mesin ideal itu berkisar 85 derajat 90. Jadi kalau temperatur ini 90 ini masih aman. Yuk kita dengarkan suara mesinnya. Begini suara mesinnya. Lihat asap knalpotnya. Asap knalpot insya Allah hilang sudah. Kondisi stasioner tipis banget asapnya. Ini ada sablo bygas dikit, tapi ya nggak masalah lah, karena ini emang bloknya bekas, bukan blok aslinya, dan boringnya pun ya sudah bekas. Tapi nggak masalah untuk kondisi blue bygas seperti ini, nggak masalah, karena ini kondisi mesin sudah panas ya. Jadi kondisi mesinnya sudah panas dan pakai termostat, makanya keluar asap menguapan uli seperti ini. Kalau mesin ini nggak dipasang termostat, ya nggak keluar seperti ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya, ini mesin ini sudah beres, sudah normal, tapi kurang halus dikit. Tidak seperti baru, tapi ya sudah rata, enak. Cuman kalau saya bandingkan dengan yang ganti seker lainnya, ini agak kasar sedikit, ada atas sedikit suaranya. Tapi menurut saya sudah jauh bedanya daripada yang kemarin. Oke teman-teman, demikianlah perbaikan kita Panther dari Madura yang kemarin suaranya kasar dan katanya tidak bertenaga. Ini kelihatannya sudah selesai. Ini masih akan kita coba beberapa hari. Kita coba dulu beberapa hari dan kita coba-coba saat paginya gimana. Selanjutnya info menyusul. Jadi tunggu saja info selanjutnya, kalau pagi gimana, kalau panas gimana. Terima kasih.